ini. Kita lanjut ke isu viral yang kedua, Periksa. Ya, ada Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara Bambang Susantono yang mengungkapkan saat ini banyak investor mulai melirik proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, baik itu investor dalam negeri maupun luar negeri. Namun demikian menurutnya tidak sedikit investor yang bertanya lebih lanjut terkait nasib mega proyek pemindahan ibu kota tersebut setelah tahun 2024 atau pasca pergantian kepala negara. Ya, meski demikian Bambang menjelaskan bahwa pembangunan IKN Nusantara bukan hanya memindahkan pusat pemerintahan saja, namun nantinya juga sekaligus membangun ekosistem kehidupan di dalamnya. Bambang optimis bahwa proyek IKN Nusantara tidak akan mangkrak, terutama pada pembangunan tahap awal ini. Sebab dari segi lahan sudah cukup tersedia dan dari segi dana pun APBN sudah menganggarkannya setidaknya hingga tahun 2024 mendatang. Oke, kamu tergolong yang agak ragu tidak dengan pembangunan IKN ini, Fajar, setelah nanti selesai pemilu 2024, ada tanda tanya besar. Betul, karena memang ini proyek di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo begitu ya, yang memang akan berakhir nanti di tahun 2024. Jadi menurut saya sangat wajar jika banyak pihak mempertanyakan pemerintahan apakah Jokowi yang berakhir ya di 2024 ya. Saya tadi sebenarnya yang akan berakhir di tahun 2024 begitu ya, bukan Presiden Jokowinya yang berakhir ya pemerintahannya. Nah ini memang dipertanyakan oleh banyak pihak bagaimana kemudian kelanjutannya, apakah ini hanya dalam tanda kutip agenda politis saja, ya nanti kita ikuti. Tapi kita lihat dulu komentar dari jangan dong, kan sayang dananya udah banyak yang keluar, udah apa juga ya, udah menunjuk yang akan mengerjakan itu pihak dari Jepang. Kita kan sudah berpikir tuh, wah konsepnya sangat luar biasa nih kalau Anda sering melihat apa ya, tata kota dari Jepang, pembangunan yang dilakukan oleh Jepang kan sangat-sangat bagus. Masif begitu ya. ya. Baik, Oke, kita lihat terlebih dahulu ya komentar pertama ini dari Lupi Sipau. Lupi Sipau menyebut masalah yang diragukan itu apakah bisa penerusnya bikin IKN atau malah bikin IKN baru lagi. Oke, mungkin berkaca dari pengalaman begitu ya, ketika satu masa pemerintahan membuat proyek apa, terus nanti tiba-tiba itu nggak dilanjut tapi diganti dengan proyek apa. Nah ini mungkin yang menjadi kekhawatiran dari Mas Lupi. Kemudian ada dan Chris Bian, mungkin pengalaman orang luar lihat, bukan cuma orang luar kayaknya nih, mungkin pengalaman orang luar lihat selama ini adalah ganti pemimpin, ganti program. Apalagi yang membangun adalah musuh politik, namanya akan dihapus sebisa mungkin atau dibiarkan tidak tergerus sehingga dianggap proyek gagal, katanya kayak gitu. Oke, berikutnya dari Clemens Raharja, pindahkan semua aspek pemerintahan, jadi Jakarta tidak semacet ini lagi. Oke, ada pro dan kontra ya? Pro kontra, tapi memang proyek IKN ini wajib dan harus kita kawal, Perisa, karena memang dana yang dibutuhkan tidak sedikit, kemudian juga investornya juga dari dalam dan juga luar negeri, bagaimana kemudian kelanjutannya, keberlanjutan lingkungannya, dan juga pelibatan terhadap orang-orang sekitar IKN itu sendiri. Jangan sampai proyek besar tapi orang-orang sekitarnya juga tidak diperhatikan. Perisa. Betul sekali, kita tunggu saja keberlangsungannya seperti apa, apakah ada peraturan-peraturan yang mungkin akan menjamin bahwa setelah pemimpin yang sekarang tidak menjabat lagi dan digantikan oleh pemimpin yang baru setelah 2024, itu proyek tetap akan berlangsung sesuai dengan yang diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Yang pasti inisiatif positif akan kita dukung, yang penting pelaksanaannya tetap melibatkan masyarakat dan masyarakat juga diperbolehkan untuk melakukan kontrol dalam tanda kutip terhadap proyek-proyek yang sudah diinisiasi oleh pemerintah. Oke.